Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allamal insana ma lam ya'lam. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa khatamin nabiyyin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Kaum muslimin dimanapun berada, yang saya muliakan dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takut kepada harimau, menjauh. Takut kepada ular, lari. Takut kepada orang gila, menghindar. Tapi takut kepada Allah, mendekat. Disinilah bedanya takut kepada makhluk Allah dengan takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau takut kepada makhluk Allah, menjauh, tapi kalau takut kepada Allah, mendekat kepadanya. Ada dua penyebab yang dapat mengantarkan orang takut kepada Allah. Yang pertama, takut karena dosa yang pernah dilakukan. Boleh jadi ada orang yang tadinya bergeliman dengan dosa, banyak melakukan kemaksiatan, menzalimi orang lain, tetapi karena sadar, bertobat, takut kepada Allah, dan akhirnya menjadi orang yang mulia, menjadi orang yang hebat, menjadi ulama mulia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, ada orang yang takut didasari dengan pengetahuan atau ilmu atau makrifat kepada sifat-sifat Allah yang mengharuskan dirinya takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah sebabnya di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya yang takut kepada Allah dari hambanya hanyalah ulama. Ulama memiliki banyak ilmu, tetapi yang namanya ulama itu adalah orang yang takwa, orang yang tunduk patuh dan takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan takut inilah yang akan mengantarkan seseorang untuk melakukan apa saja yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi segala larangannya. Ahmad Sarruk, seorang sufi, pernah mengatakan, di antara yang mendorong untuk melakukan amal, tentunya di sini amal soleh, amal yang baik, adalah takut yang disertai dengan ta'zim, pengagungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bentuk ta'zim kepada Allah, melaksanakan semua perintah Allah, menjauhi larangannya, sami'na wa ata'na. Tidak ada tantangan, tidak ada keluh kesah. Pokoknya dilaksanakan apa saja yang berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Boleh jadi di sekitar kita ada orang biasa tetapi mulia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin ada tukang sampah, pakaiannya kotor tapi hatinya bersih. Mungkin ada tukang bentor, tukang becak, tetapi ternyata setiap hari membaca ayat suci Al-Quran. Mungkin kita temukan ada penjual, biasa-biasa orangnya, tapi ternyata jujur. Ada orang punya pangkat, punya jabatan, punya ilmu, tapi ternyata mulia di hadapan Allah karena menghargai, menghormati sesama makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak membeda-bedakan apakah orang yang punya jabatan atau tidak punya jabatan, apakah
orang kaya atau orang miskin, orang kuat atau orang lemah, semuanya sama, dihargai, dimuliakan. Ketika kita datang di rumahnya, ternyata tidak membiarkan kita pulang kecuali dilayani dengan baik. Kalau seandainya tidak memberikan makan, maka yang diberikan adalah minum. Suka senyum, menyenangkan si tamu, sehingga tamu merasa senang. Semoga apa yang saya sampaikan ada manfaatnya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wassadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.